Salve, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di channel Aku Katolik, tempat kita belajar iman Katolik dengan sederhana, mendalam, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pernahkah saudara bertanya, mengapa sebuah benda kecil bernama rosario bisa begitu kuat melekat dalam hidup umat Katolik? Mengapa di tangan seorang ibu yang cemas, rosario bisa menjadi sumber ketenangan? Mengapa di kamar orang sakit, di dalam tas seorang pekerja, di saku seorang nenek, atau di dekat tempat tidur seorang anak muda, rosario sering hadir seperti sahabat yang diam tetapi menguatkan? Dan mengapa selama berabad-abad Gereja Katolik tidak pernah berhenti menganjurkan doa ini? Bagi sebagian orang, rosario mungkin terlihat seperti doa yang sederhana, bahkan dianggap hanya pengulangan Salam Maria. Tetapi kalau kita masuk lebih dalam, rosario bukan sekedar rangkaian kata yang diulang. Rosario adalah perjalanan iman. Rosario adalah cara gereja mengajak kita merenungkan hidup Yesus Kristus bersama Bunda Maria. Di bibir kita memang terucap Salam Maria, tetapi pusat permenungan kita adalah Yesus. Kelahirannya, karyanya, penderitaannya, kebangkitannya, dan kemuliaannya. Kata rosario berasal dari bahasa Latin rosarium, yang berarti taman mawar atau rangkaian bunga mawar. Dalam bahasa iman, setiap doa yang kita daraskan dapat dibayangkan seperti sekuntum mawar yang kita persembahkan kepada Bunda Maria. Namun persembahan itu tidak berhenti pada Maria, sebab Maria dalam seluruh hidupnya selalu mengarahkan manusia kepada Yesus. Di pesta perkawinan Kana, Maria berkata, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Kalimat ini sangat penting karena menunjukkan siapa Maria dalam iman Katolik. Bukan pengganti Kristus, tetapi Bunda yang menuntun kita semakin taat kepada Kristus. Untuk memahami kekayaan rosario, kita perlu melihat sejarahnya. Doa rosario tidak muncul begitu saja dalam bentuk yang langsung lengkap seperti sekarang. Rosario berkembang secara perlahan melalui pengalaman iman gereja selama berabad-abad. Justru disinilah keindahannya. Rosario lahir bukan dari teori yang rumit, melainkan dari kerinduan umat sederhana untuk berdoa, mencintai Tuhan, dan ikut ambil bagian dalam doa gereja. Pada abad pertengahan, para biarawan dan rohaniwan biasa mendaraskan 150 mazmur sebagai bagian dari doa harian gereja. Mazmur-mazmur itu menjadi pujian, keluhan, permohonan, dan syukur yang dinaikkan kepada Allah. Tetapi pada masa itu, banyak umat awam tidak bisa membaca. Buku juga tidak mudah dimiliki seperti sekarang. Alkitab tidak tersedia di setiap rumah. Maka umat sederhana yang tetap rindu berdoa bersama gereja mencari bentuk doa yang bisa mereka lakukan. Mereka mengganti 150 mazmur itu dengan 150 doa Bapa Kami. Dalam perkembangan berikutnya, kebiasaan ini semakin dikaitkan dengan doa Salam Maria, sehingga muncul rangkaian 150 Salam Maria. Supaya tidak kehilangan hitungan, umat menggunakan batu-batu kecil, tali bersimpul, atau manik-manik. Dari kebiasaan menghitung doa inilah muncul bentuk awal rosario. Pada tahap awal, manik-manik ini bahkan sering disebut sebagai paternoster karena digunakan untuk menghitung doa Bapa Kami.
Lama-kelamaan, ketika doa Salam Maria semakin mendapat tempat dalam devosi umat, rangkaian manik-manik ini berkembang menjadi bentuk yang lebih dekat dengan rosario yang kita kenal sekarang. Di sini kita melihat sesuatu yang sangat menyentuh. Rosario berawal dari doa umat kecil, dari orang-orang yang mungkin tidak sanggup membaca Mazmur, tetapi memiliki hati yang haus akan Tuhan. Mereka mungkin tidak memiliki pendidikan tinggi, tetapi mereka memiliki iman. Mereka mungkin tidak bisa masuk ke dalam rumusan teologi yang rumit, tetapi mereka bisa mengulang doa dengan cinta. Maka, rosario sejak awal memiliki wajah yang sangat manusiawi. Doa orang sederhana yang ingin dekat dengan Allah. Dalam tradisi gereja, perkembangan rosario juga sangat erat dikaitkan dengan Santo Dominikus, pendiri Ordo Dominikan. Menurut tradisi yang diwariskan dalam gereja, pada awal abad ke-13, Bunda Maria menampakkan diri kepada Santo Dominikus dan memberikan rosario sebagai sarana rohani untuk memperkuat iman umat, terutama dalam menghadapi ajaran-ajaran yang menyimpang dari iman Katolik. Santo Dominikus dan para pengikutnya kemudian dikenal sebagai pewarta iman yang gigih, dan Ordo Dominikan memiliki peran besar dalam menyebarkan devosi rosario ke berbagai tempat. Kita perlu memahami cerita ini dalam terang iman. Ketika rosario disebut sebagai senjata rohani, itu bukan berarti senjata untuk menyerang orang lain. Rosario bukan alat untuk membenci, menghakimi, atau merasa paling benar. Rosario adalah senjata rohani karena membantu umat bertahan dalam kebenaran iman, melawan godaan dosa, melawan keputusasaan, melawan rasa takut, dan melawan kegelapan batin. Banyak orang mengalami bahwa ketika mereka setia berdoa rosario, hati mereka menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan iman lebih kuat. Setelah masa Santo Dominikus, bentuk rosario terus berkembang. Pada abad ke-15, muncul perkembangan penting. Doa rosario mulai semakin dipadukan dengan permenungan atas peristiwa-peristiwa hidup Yesus dan Maria. Tokoh seperti Dominikus dari Prusia dan Alanus de Rupe ikut berperan dalam mengaitkan rangkaian Salam Maria dengan peristiwa-peristiwa keselamatan. Dengan demikian, rosario tidak hanya menjadi doa lisan, tetapi juga doa meditatif. Umat tidak hanya mengucapkan doa, tetapi diajak merenungkan karya Allah dalam sejarah keselamatan. Perkembangan ini sangat penting karena disinilah kita memahami mengapa rosario sering disebut sebagai ringkasan Injil. Ketika seseorang berdoa rosario dengan sungguh-sungguh, ia tidak sekedar mengulang Salam Maria, ia sedang berjalan melewati Injil. Ia memandang malaikat Gabriel datang kepada Maria. Ia melihat Maria mengunjungi Elisabet. Ia berdiri di dekat palungan Betlehem. Ia mengikuti Yesus yang berdoa di Getsemani. Ia memandang Yesus memanggul salib. Ia bersuka cita atas kebangkitannya. Ia merenungkan Roh Kudus yang turun atas para rasul. Dengan kata lain, rosario membawa Injil masuk ke dalam hati umat sederhana. Pada abad ke-16, sejarah rosario semakin kuat dalam kehidupan gereja melalui peristiwa besar yang dikenal sebagai Pertempuran Lepanto. Pada tahun 1571, dunia Kristen Eropa berada dalam situasi genting menghadapi kekuatan Turki Ottoman. Paus Pius V mengajak umat berdoa rosario, memohon pertolongan Allah melalui perantaraan Bunda Maria. Pada tanggal 7 Oktober 1571, pasukan Kristen meraih kemenangan di Lepanto. Gereja melihat kemenangan itu sebagai tanda pertolongan Tuhan yang dimohon melalui doa rosario. Karena itu, Paus Pius V kemudian menetapkan pesta untuk menghormati Bunda Maria, yang kemudian dikenal sebagai Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario, dirayakan setiap tanggal 7 Oktober. Peristiwa Lepanto membuat devosi rosario semakin menyebar dan semakin dicintai umat. Pada masa Paus Pius V pula, struktur rosario semakin dikenal dalam 3 rangkaian peristiwa utama: peristiwa gembira, peristiwa sedih,
dan peristiwa mulia. Peristiwa gembira mengajak kita merenungkan awal karya keselamatan, kabar sukacita kepada Maria, kunjungan Maria kepada Elisabet, kelahiran Yesus, Yesus dipersembahkan di bait Allah, dan Yesus ditemukan di bait Allah. Dalam peristiwa-peristiwa ini, kita belajar bahwa Allah hadir dalam kesederhanaan hidup keluarga, dalam ketaatan Maria, dalam sukacita kelahiran, dan dalam kecemasan orang tua yang mencari anaknya. Peristiwa sedih membawa kita masuk ke dalam misteri penderitaan Kristus. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus didera. Yesus dimahkotai duri. Yesus memanggul salib. Dan Yesus wafat di kayu salib. Peristiwa ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Setiap orang memiliki Getsemani masing-masing saat hati terasa takut dan sendirian. Setiap orang memiliki salib masing-masing, entah dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, ekonomi, atau luka batin. Dalam peristiwa sedih, Rosario mengajarkan bahwa Yesus tidak jauh dari penderitaan manusia. Ia masuk ke dalam penderitaan itu dan menebusnya dengan kasih. Peristiwa mulia mengangkat mata kita kepada harapan. Yesus bangkit. Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun atas para rasul. Maria diangkat ke surga. Dan Maria dimahkotai di surga. Rosario tidak membiarkan kita berhenti pada air mata. Iman Katolik selalu memandang salib dalam terang kebangkitan. Maka ketika kita mendaraskan peristiwa mulia, kita diingatkan bahwa Allah sanggup membangkitkan yang tampaknya mati, harapan yang padam, iman yang melemah, keluarga yang hancur, dan hati yang kehilangan arah. Devosi Rosario terus mendapat tempat istimewa dalam gereja. Pada abad ke-19, Paus Leo XIII sangat mendorong umat untuk berdoa Rosario. Ia bahkan dikenal sebagai Paus Rosario karena banyak menulis tentang pentingnya doa ini. Di masa beliau, bulan Oktober semakin kuat dikaitkan dengan devosi Rosario. Itulah sebabnya hingga sekarang umat Katolik mengenal Oktober sebagai bulan Rosario, saat keluarga, lingkungan, komunitas, dan paroki diajak kembali menghidupi doa ini dengan lebih tekun. Kemudian, pada tahun 2002, Santo Yohanes Paulus II memberikan sumbangan besar bagi perkembangan Rosario melalui surat apostolik Rosarium Virginis Mariae. Dalam surat itu, beliau menambahkan peristiwa terang atau luminous mysteries. Penambahan ini bertujuan agar Rosario semakin lengkap dalam merenungkan kehidupan Yesus, terutama karya pelayanannya di depan umum. Peristiwa terang mencakup pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, mujizat di pesta perkawinan Kana, pewartaan kerajaan Allah, Yesus menampakkan kemuliaannya dalam transfigurasi, dan penetapan Ekaristi. Peristiwa terang sangat penting bagi umat zaman sekarang. Di sana kita melihat Yesus yang berkarya di tengah manusia. Yesus dibaptis agar kita mengingat martabat kita sebagai anak-anak Allah. Yesus hadir di Kana agar kita percaya bahwa Ia peduli pada sukacita keluarga. Yesus mewartakan kerajaan Allah agar kita bertobat dan hidup dalam kasih. Yesus berubah rupa agar kita tidak lupa bahwa di balik jalan salib ada kemuliaan. Yesus menetapkan Ekaristi agar kita sadar bahwa pusat iman Katolik adalah Kristus yang memberikan dirinya bagi keselamatan kita. Dalam ajaran gereja, terutama sebagaimana direnungkan oleh Santo Yohanes Paulus II, Rosario tetap merupakan doa yang berpusat pada Kristus. Ini harus selalu kita ingat. Rosario bukan doa yang menjauhkan kita dari Yesus. Justru Rosario membawa kita kepada Yesus melalui hati Maria. Maria adalah murid pertama Tuhan. Ia menyimpan segala perkara dalam hatinya dan merenungkannya. Maka ketika kita berdoa Rosario, kita belajar memiliki hati seperti Maria. Hati yang mendengar, menyimpan, merenungkan, dan taat kepada kehendak Allah. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan
bahwa doa Kristiani adalah relasi yang hidup dengan Allah, maka rosario juga harus dipahami sebagai relasi, bukan sekedar rutinitas. Kita memang mengulang doa yang sama, tetapi pengulangan dalam kasih tidak pernah kosong. Seorang anak yang berkali-kali berkata, "Aku sayang ibu," tidak dianggap membosankan jika itu keluar dari hati. Demikian juga salam Maria yang kita daraskan berulang-ulang akan menjadi indah bila didoakan dengan iman, kasih, dan permenungan akan Kristus. Saudara-saudari terkasih, sejarah rosario menunjukkan bahwa doa ini bukan sekedar tradisi lama yang diwariskan tanpa makna. Rosario lahir dari iman umat sederhana, diperkaya oleh permenungan gereja, disebarkan melalui para kudus, diteguhkan oleh para paus, dan terus hidup sampai sekarang karena umat mengalami buah rohaninya. Dari 150 mazmur para biarawan menjadi 150 doa umat awam. Dari manik-manik sederhana menjadi jalan permenungan Injil. Dari tradisi abad pertengahan menjadi doa keluarga Katolik di seluruh dunia. Maka ketika kita menggenggam rosario, kita sebenarnya sedang menggenggam sebuah sejarah iman yang panjang. Ada doa para biarawan di baliknya. Ada kerinduan umat awam sederhana di dalamnya. Ada pewartaan Santo Dominikus dan para Dominikan. Ada kesaksian Paus Pius V dan Lepanto. Ada dorongan Paus Leo XIII di bulan Rosario. Ada pembaruan Santo Yohanes Paulus II melalui peristiwa terang. Dan yang paling penting, ada undangan untuk berjalan bersama Maria menuju Yesus. Kalau saudara-saudari merasa video ini membantu memahami iman Katolik dengan lebih sederhana dan mendalam, jangan lupa dukung channel Aku Katolik dengan klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga, lingkungan, atau sahabat yang membutuhkan penguatan iman. Tulis juga di kolom komentar, apa pengalaman rohani saudara saat berdoa rosario? Siapa tahu kesaksian saudara bisa menjadi berkat bagi umat lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Bunda Maria senantiasa mendoakan kita. Salve.